Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnia Fadilah. Saya mahasiswi Magister Manajemen di Universitas Islam Malang. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Jenny Susyanti, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pribadi, orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. Yang termasuk ke dalam subjek pajak ialah yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Yang ketiga, bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dan aktuaris. Kemudian, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, dan lain-lain. Kemudian olahragawan, pengajar, pengarang, kemudian agen iklan, distributor perusahaan multilevel, marketing atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya. Kemudian yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pegawai atau Dewan Pengawas Non-Pegawai. Yang kelima, mantan pegawai. Yang keenam, peserta kegiatan. Yang dimaksud peserta kegiatan ialah yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ilmu pengetahuan, dan perlombaan lainnya. Kemudian peserta rapat, konferensi sidang, atau kunjungan kerja. Kemudian peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Kemudian peserta pendidikan dan pelatihan, dan peserta kegiatan lainnya. Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ialah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek PPh pasal 21, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berdasarkan pasal 21 UU PPh Peraturan Dirjen Pajak nomor per 16 /PJ /2016
pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji dan lain-lain sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang, pensiun, dan lain-lain. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Objek PPh pasal 21, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Yang kedua, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang ketiga, penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, atau penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kelima, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang keenam, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang ketujuh, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kedelapan, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang termasuk ke dalam pengecualian objek. Yang pertama, santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, natura yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun, THT, JHT dibayar pemberi kerja. Yang keempat, zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang diterima OP. Yang kelima, beasiswa. Ketentuan lain atau ketentuan khusus. Pemotong PPh pasal 21 dan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, pegawai penerima pensiun berkala
serta bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi subjek pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkan kepada pemotong PPh pasal 21 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun. Yang ketiga, dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga bagi pegawai, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkan kepada pemotong PPh pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Ketentuan lain yang keempat ialah pemotong PPh pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan kalender dan membuat bukti pemotongan PPh pasal 21. Yang kelima, pemotong PPh pasal 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan PPh pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemotongan PPh pasal 21 untuk setiap bulan kalender tetap berlaku dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil. Ketentuan lain yang ketujuh, dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh pasal 21 yang terutang oleh pemotong PPh pasal 21. Kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya melalui surat pemberitahuan masa PPh pasal 21. Yang kedelapan, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikarenakan tarik 20% lebih tinggi. Penentuan PTKP PPh 21, 54 juta per tahun atau setara dengan 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. 4.500.000 per tahun atau setara 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin atau tanpa tanggungan. 4.500.000 per tahun atau setara 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. PTKP untuk pegawai perempuan. Bagi pegawai perempuan yang sudah menikah hanya sebesar PTKP untuk diri sendiri. Bagi pegawai perempuan yang belum menikah, jumlah PTKP diri sendiri dan PTKP orang yang ditanggung. Perhitungan kembali ini dilakukan pada bulan di mana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun. Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender. Besarnya penghasilan neto PPh 21 bagi pegawai tetap adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Besarnya penghasilan neto PPh 21 bagi penerima pensiun berkala adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. 2 juta 400 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 per tahun. 2 juta 400
Berikut adalah contoh perhitungan seorang pegawai yang belum menikah dan memperoleh gaji bruto sebulan sebesar Rp8.334.768,75 dan membayar iuran pensiun yang ditanggung oleh sendiri sebesar Rp183.000. Berikut perhitungan PPh pasal 21 dan jurnal yang saya buat. Tertera pengurangnya yaitu biaya jabatan atau biaya pensiun dalam 1 bulan, yaitu Rp416.738.400. Kemudian, tertera iuran pensiun yang dibayarkan atau ditanggung sendiri sebesar Rp183.000. Total pengurangnya yaitu Rp599.738.400. Pula tertera total penghasilannya Rp7.735.30.000,35. Penghasilan setahun atau netonya yaitu Rp94.820.364.000. PTKP 54 juta. Kemudian menghasilkan penghasilan kena pajaknya yaitu Rp38.820.364. Perhitungan PKP-nya dikali 5%, yaitu Rp38.820.364 dikali 5%, hasilnya Rp1.941.18.000,2. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.